Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, pernah beberapa orang bertanya kepada saya, karena seringnya saya meruqyah pasien, kadang-kadang dari kalangan keluarganya atau tetangganya ada yang menyaksikan dari proses ruqyah itu. Mungkin dari sebab itu dia mendengarkan atau memperhatikan cara saya meruqyah pasien. Jadi ada beberapa orang pernah bertanya kepada saya, pertanyaannya begini, teman-teman. Ustadz, yang Ustadz baca tadi atau bacaan ruqyah tadi, itu hampir yang Ustadz baca tadi saya hafal, Pak Ustadz. Ya, hafal. Bahkan Pak Ustadz, berapa kali saya mencoba meruqyah, ketika ada orang entah kesurupan, entah keluarga saya ada yang kesurupan, atau ada yang sakit gaib, saya ruqyahkan tidak ada reaksi apa-apa, biasa-biasa saja. Padahal Pak Ustadz tadi baca sedikit sudah bereaksi atas izin Allah, ya. Maka di sini saya jawab, teman-teman. Ya. Yang pertama, kenapa dia tidak bereaksi? Yang pertama, mungkin dia sendiri yang baca ini masih ada rasa keraguan-raguan. Ya, masih ada rasa keraguan-raguan. Seharusnya harus yakin ketika setan masuk ke tubuh seseorang atau seseorang terserang penyakit gaib atau sihir, ketika dibacakan Al-Quran dia harus yakin Al-Quran itu bisa menyembuhkannya. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 81-82. Ya, 81-82. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Apabila datang yang hak, datang yang benar, datang yang bertauhid, maka hancurlah yang batil, lenyaplah yang batil. Yang batil perdukunan, ya, mendatangi dukun, itu batil. Minta bantuan kepada dukun dalam rangka apapun, itu batil. Ya, menggantungkan diri kepada jimat, tangkal, kepada benda-benda, sesuatu yang benda itu tidak bisa menolong kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, itu batil. Kesyirikan itu batil. Makanya apabila datang yang hak, yang benar, yang ruqyah syar'iyah, maka hancurlah ruqyah yang syirkiyah. Ya, apabila datang ruqyah yang syar'iyah, maka hancurlah ruqyah yang syirkiyah, yang syirik. Itulah dipakai dukun atau uskun, ustadz dukun. Ya, itu yang pertama. Kemudian Allah menyebutkan juga, ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang batil itu pasti hancur, pasti lenyap. Ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti hancur. Allah katakan seperti itu. Pasti kalah. Setan dari sisi manapun dia, kalau berhadapan dengan orang yang paham, orang yang bertauhid, orang yang tidak percaya kepada dukun, tidak percaya kepada tangkal, tidak percaya kepada jimat, ya, maka setan dari jurus manapun dia pasti akan kalah. Al-Isra 82-nya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat, ya, obat
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini harus diyakini. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan kerugian yang besar bagi orang-orang yang berbuat zalim. Siapa orang berbuat zalim? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Karena dia berbuat syirik, menyekutukan Allah. Zalim. Zalim kepada Allah. Karena dia berbuat syirik. Jadi kerugian yang besar bagi orang berbuat zalim. Orang yang percaya kepada dukun, percaya kepada tangkal jimat selama ini, benda-benda mati yang nggak bisa nolong dia, nggak bisa selamat kita, orang yang memuja keris, memuja pedang dan lain sebagainya, atau mempelajari ilmu sihir, kanuragan dan selainnya, maka ini adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Ya, yang pertama, yang membaca Al-Qur'annya, meruqyahnya penuh dengan keraguan. Dia sendiri masih ragu di dalam hatinya. Mempan tidak, dia masih ragu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia belum paham apa itu tauhid dan apa itu syirik. Dia belum paham bedakan mana dukun, mana bukan dukun. Karena sekarang banyak uskun, ustadz dukun, dia tidak tahu membedakannya. Mana tauhid, mana syirik. Mana ruqyah yang syar'iyah, mana ruqyah yang syirkiyah, dia nggak tahu bedakan. Nah, dikarenakan dia tidak tahu, maka setan masih bisa menguasai dia. Dan setan ketika diruqyahkan, dia tidak akan merasakan panas atau terbakar. Karena apa? Karena yang baca akidahnya masih kropos. Nah, itu masalah. Bahkan kadang-kadang yang baca, yang meruqyah itu juga masih percaya ke dukun. Masih percaya. Kadang-kadang anak istrinya pakai tangkal, pakai jimat yang dikasih oleh sang dukun. Nah, bagaimana dia akan mempan bacaannya itu, meruqyahnya? Karena dia sendiri masih percaya hal-hal seperti itu. Kemudian sebab yang ketiga adalah, dia masih melakukan suatu amalan atau berupa amalan-amalan dalam ibadahnya, amalan tidak syar'i. Amalan-amalan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Amalan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Nah, jadi setiap amalan yang tidak ada contoh, yang jelas amalan itu tertolak. Ya kan? Nah, amalan itu tertolak dan setan akan terundang dari amalan-amalan yang tertolak. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man amila amal sa'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tidak seperti kami, maka amalannya tertolak. Jadi setiap amalan syariat yang nggak pernah dikerjakan Nabi, yang nggak pernah dikerjakan oleh para sahabat, kemudian dia mengamalkan amalan itu, nah terus angan-angannya dia ingin meruqyah orang, tidak mempan teman-teman ya. Kenapa? Bahkan setannya lebih kuat. Ya, iblis lebih suka yang seperti ini. Ya, iblis lebih suka orang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Itu lebih suka dia. Karena muncul satu sunnah, pasti tenggelam. Ya, pasti tenggelam satu bid'ah yang tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya. Begitu juga ketika muncul satu bid'ah, maka akan tenggelam sunnah. Makanya iblis lebih suka menyesatkan manusia dari cara yang syariat yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, yang tidak pernah mereka amalkan. Itu setan, iblis lebih suka menyesatkan manusia dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena pelakunya tidak menyadari kalau itu salah. Saya beri contoh seperti ini. Sering kita jumpa dukun, satu hari zikirnya 1000. Gimana salahnya? Apakah bacaannya? Apakah bacaan zikirnya? Memang kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Ya.
Kecuali zikir-zikir yang ada paketnya, habis sholat ada paketnya. Nah, yang tidak ada paketnya bebas. Disuruh atau dianjur kita memang zikir sebanyak-banyaknya. Lebih dari 1000 pun tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah harus 1000 satu hari. Harus 1000 satu hari. Nah, ini jadi masalah. Dan sinilah salah satu talbis iblis. Cara iblis bisa terundang. Setan bisa terundang masuk bahkan menjadi khodamnya. Nah, ya, dari amalan. Termasuk juga zikir harus di tempat yang gelap. Tidak boleh kena cahaya lampu, tidak boleh kena sinar matahari. Bacaan zikirnya bisa jadi benar, tapi harus gelap. Nah, ini jadi masalah. Disinilah setan bisa terundang. Harus gelap. Salah rupanya zikir tempat gelap, mau terang, mau gelap, mau mendung, mau panas, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi harus gelap, ini jadi masalah. Disinilah talbis iblis. Makanya saya katakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat itu dicintai iblis daripada maksiat. Ya, lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena kalau amalan seperti ini pelakunya tidak menyadari kalau itu salah. Sementara kalau maksiat orang tahu itu salah. Itu keji, itu dosa. Mereka tahu kalau maksiat. Contohnya berzina, orang tahu berzina itu dosa. Berjudi, orang tahu judi itu dosa. Tapi kalau amalan yang seperti ini mereka tidak tahu. Zikir harus tempat yang gelap, nggak boleh kena cahaya lampu, nggak boleh kena sinar matahari. Ini kalau nggak paham akidah pasti dia menyangka ini bagus, ini baik. Akhirnya dengan amalan ini setan malah terundang masuk menjadi khodam dan akan mengganggu dirinya, keluarganya, anak-anaknya, seterusnya. Ya, oleh karena itu teman-teman, itulah penyebabnya. Makanya sebenarnya ruqyah itu siapa saja bisa, siapa saja bisa. Yang penting paham dulu dia tauhid, paham dia bedakan mana tauhid mana syirik. Dan dia harus meninggalkan perkara-perkara kesyirikan, perkara khurafat, perkara tahayul. Dia harus tinggalkan itu semua. Baru dia membaca Al-Quran kepada orang sakit. Insya Allah mempan, sama semua. Nah, itu masalahnya. Itu titik apanya ya, masalahnya. Kenapa kok banyak yang hafal, bahkan ada yang hafiz Quran. Dan berapa kali saya meruqyah anak hafiz Quran, ya, hafiz Al-Quran. Ada 25 juz, bahkan ada 30 ya. Ada sekali 30, ada 25, ada 20, ada 12, ada 10. Kesurupan teman-teman. Anak hafiz Quran, anak pesantren, kesurupan. Selusur punya selusur, orang tuanya hobi berdukun. Selusur punya selusur, rupanya di pinggangnya ada jimat, benang 3 warna diikatkan di pinggangnya, atau benang pancarona, atau benang pencerna, atau benang telon, diikat di pinggang. Ini jadi masalah. Ya, karena apa? Karena nggak paham tauhid. Maka Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid teman-teman. Kalimatnya ini pendek ya, tapi maknanya luas. Kalau orang sudah baca, sudah paham tauhid kalimat ini la ilaha illallah, ini kalimat syahadat ya. Paham dia, pasti dia meninggalkan dukun. Kalau dia paham, pasti dia meninggalkan tangkal, meninggalkan jimat. Pasti dia akan memuja benda-benda, keris, pedang, batu cincin yang diisi dan lain sebagainya. Pasti tidak, pasti dia tinggalkan. Kalau dia paham, pasti kalau melintas tempat yang angker dia tidak mengatakan permisi mbah, permisi datuk, permisi bolang, permisi opung misalnya gitu. Nah, permisi kakek misalnya. Pasti dia tidak akan mengungkapkan kata-kata itu. Kalau dia paham kalimat la ilaha illallah. Kebanyakan kita kaum muslimin banyak tak paham. Makanya banyak yang terjerumus melakukan perbuatan kesyirikan. Yang jelas syirik itu dosa besar ya teman-teman ya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling besar. Demikian sini teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.